Di dalam bisnis layanan jasa seperti restoran atau hotel, servis blueprint adalah hal mendasar yang harus ada dalam proses pengelolaan operasionalnya, terutama bagi perusahaan besar dan multinasional untuk menjaga standar pelayanannya. Jadi, apa itu servis blueprint? Servis blueprint adalah gambar atau map yang secara rinci memperlihatkan sistem jasa sedemikian rupa hingga setiap orang yang berperan dalam penyediaan jasa tersebut mampu memahami dan melaksanakannya secara objektif. Menurut Lovelock, Christopher, Witz, and Mushri, 2011 ada 5 komponen dari service blueprint, yaitu 1. Physical evidence, 2. Customer action, 3. On-stage contact employee action, 4. backstage contact employee action, 5. Support process atau invisible process. Tujuan blueprint, tujuannya ialah untuk mensinergisikan langkah-langkah dari sebuah organisasi, komunitas, dan memfokuskan segala aktivitas pencapaian tujuan ke dalam tahapan dan tujuan-tujuan kecil dalam rentang waktu pengurusan. Manfaat blueprint. Salah satunya, blueprint sangat penting dimiliki oleh perusahaan karena akan membantu perusahaan untuk membuat rancangan dan bagaimana jalannya perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, blueprint juga dapat menjadi tempat untuk berinovasi, menjelaskan posisi kompetitif, memberikan pemahaman mengenai pengalaman pelanggan, memudahkan dalam perhitungan budget, mengenal para kompetitor, dan dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi ide awal dan tujuan yang akan dicapai. Service blueprint terdiri dari 5 kategori yang menggambarkan komponen utama dari layanan yang terletak di baris paling kiri bagan. Pertama, physical evidence merupakan elemen tangible atau fasilitas fisik yang dapat menunjang layanan untuk memperoleh kepuasan konsumen, seperti jika restoran fasilitas fisik ini berubah furnitur dan kontents. Yang kedua, customer action merupakan kegiatan pelanggan mulai dari saat mereka datang, sepulang dari memarkirkan kendaraan, masuk ke resto, dan memesan makanan dan minuman, baik dine-in atau take-away, menunggu pesanan menyantap makanan dan minuman yang dipesan, hingga meninggalkan restoran. Ketiga adalah one-stage employee contact, merupakan interaksi langsung antara staf dengan pelanggan, seperti saat mengucapkan selamat datang dan memberi sapaan kepada pelanggan, mencatat pesanan pelanggan dan menyajikan pesanan kepada pelanggan yang dine-in, serta menyiapkan pesanan untuk pelanggan yang ingin take away. Yang keempat adalah backstage employee contact, merupakan interaksi tidak langsung antara staf dengan pelanggan, seperti chef dan kitchen staff yang memasak pasta dan pizza untuk pelanggan, membuat minuman dan menata untuk pelanggan, dan staf yang menginput hasil penjualan ke dalam inventory dan penjualan bulanan, serta yang mengupdate ketersediaan bahan. Yang kelima adalah support process, merupakan kegiatan internal yang mendukung penyediaan layanan, seperti bahan baku makanan dan inventory, stok persediaan bahan, dan berinteraksi dengan kepala cabang lain dalam proses Pizza Hut. Dalam service blueprint ada 3 garis yang mengatur hubungan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Yang pertama adalah line of interaction. Ini merupakan garis yang menunjukkan interaksi secara langsung antara staf dengan konsumen, seperti ketika stafnya pada menyambut pelanggan, mencatat pesanan pelanggan, dan juga saat mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Yang kedua, line of visibility. Nah, garis ini itu membatasi aktivitas layanan yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat oleh pelanggan. Yang ada di atas garis ini merupakan servis yang dapat dilihat oleh pelanggan, sedangkan yang di bawah garis itu yang tidak dapat terlihat. Yang ketiga ada line internal interaction. Garis ini yang memisahkan bagian back office dengan support process atau staf yang secara langsung mendukung layanan dengan bagian yang tidak secara langsung mendukung layanan. Adanya elemen tambahan dalam service blueprint. Yang pertama ada rows atau tanda panah. Dalam service blueprint yang mengindikasikan adanya suatu hubungan atau interaksi tanda-tanda satu arah atau single row adalah interaksi antara staf dengan pelanggan secara satu arah, seperti kitchen shift.
yang membuat makanan sesuai pesanan dari pelanggan dan saat staf menyajikan pesanan terhadap pelanggan. Tanda panah dua arah adalah interaksi yang memerlukan dan bergantung pada persetujuan kedua belah pihak, seperti saat-saat mencatat pesanan pelanggan yang bergantung pada staf karena ketersediaan menu, dan juga persetujuan pelanggan saat staf memberikan rekomendasi. Yang kedua, adanya tanda F. Beberapa bagian dalam proses service blueprint menandakan interaksi memiliki terjadinya kegagalan. Layanan F1 terjadi ketika konsumen sudah memesan makanan, tetapi makanan yang diinginkan konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti jika makanan tersebut sudah sold out, dan sambutan yang kurang baik oleh staf yang kemungkinan lainnya. F2 ini terjadi ketika staf salah menyajikan makanan pelanggan akibat kesalahan dalam catat pesanan, dan yang terakhir adalah F3, yaitu satu hidangan pendamping habis atau terjadinya kesalahan dalam plating. बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट ऐसा कि रुका ना जाए।